bagaimana sih arsip-arsip di KPU ini harus diperlakukan gitu Pak ya. Pembuktiannya gimana? Misalnya ada kasus hukum. Nah, di arsip itu pilih begitu lagi betul, Pak ya. Menyurat sudah tidak lagi pakai kertas. Iya. Kita akui bahwa kesadaran tentang tata kelola arsip itu masih rendah Pak. Kurang lebih perhitungannya 1,9 triliun. Kalau di Bangkalan sampean tahu nggak Pak? Kalau di Bangkalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman pemilih KPU Kabupaten Bangkalan. Hari ini kita sedang melakukan podcast yang kelima. Tema pada podcast kali ini kita akan belajar mengenai arsip, teman-teman. Bersama narsum yang sudah cukup mumpuni berkaitan dengan arsip dan arsiparis. Nah, kita akan belajar mengenai, kita akan ngobrol mengenai apa itu arsip, arsiparis, bagaimana tata kelola arsip, dan lain seterusnya. Nah, hari ini narsum kita adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip di Kabupaten Bangkalan, Pak Ainul Gufron, betul? Siap. Ya. Beliau juga memiliki pengalaman di kepemiluan yang sangat luar biasa. Beliau juga pernah menjadi bendahara ya di KPU Kabupaten Bangkalan sejak KPU berdiri ya, 2003 ya. Terus kemudian setelah itu 2006 jadi Kasubag Umum Logistik dan Keuangan. Cool kalau sekarang. Nah, teman-teman, Pak Gufron ini setelah dari KPU kemudian sempat jadi sekcam. Di mana itu, Pak? Sekcam Kota Bangkalan saya sejak 2014 sampai 2017. 2014 sampai 17 jadi sekcam. Terus Kota. Kemudian jadi camat apa langsung kepala dinas? Kemudian 17 sampai 19 di Camat Modung, Pak. Camat Modung. Setelah itu ke Dinas Perizinan. 19 sampai 2021. 19 sampai 2021. Setelah itu dari di staf ahli 2 tahun, saya 2021 sampai 2023. Kemudian 2023 setahun saya sampai 2004 dipercaya oleh Pak PJ ke Dinas Ketahanan Pangan yang sekarang sempat ketahanan pangan, Pak. Ya. Ketahanan Pangan sekarang di tahun sejak 2016 Agustus 2024 saya dipercaya oleh Pak PJ ke Dinas Perpustakaan dan Arsip dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi memang sangat luar biasa. Setelah ngurus pemilu, teman-teman, ngurusin kecamatan sampai jadi camat juga, ngurus perizinan juga ya, ngurus pangan juga ternyata. Dan sekarang alhamdulillah ya, setelah menjadi asisten PJ waktu itu, asisten bupati ya. Staf ahli bupati. Kemudian sekarang jadi kepala dinas yang ngurusin arsip dan perpustakaan. Sangat luar biasa pengalaman beliau. Maka kemudian akan sangat banyak yang bisa diambil pelajaran yang teman pemilih KPU Kabupaten Bangkalan yang bisa diambil nantinya. Pak Gufron, mohon izin, ini kan meskipun sampai memiliki banyak pengalaman tentang kepemiluan, tapi karena hari ini kita akan berbicara arsip. Saya akan lebih fokus pada mengenai apa itu arsip dan turunan-turunannya. Kan banyak nanti jenis-jenis arsip itu apa, terus arsiparis itu apa, tata kelola arsip itu apa. Yang pertama Pak Gufron yang saya ingin tahu yaitu arsip itu apa sebenarnya? Siap, izin, terima kasih. Saya merasa terhormat di sini dipercaya sebagai narasumber. Dalam kesempatan ini kita fokus berbicara, berdiskusi seputar arsip kepemiluan gitu. Bapak Ibu sekalian, arsip menurut Undang-Undang 43 2009 adalah semua rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk media sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang. Cepat sekali informasi komunikasi, bahkan sekarang sudah berbasis digital ya, kearsipan digital. Ini ada pembuatnya tentunya Pak Komar. Ada produsennya. Produsennya siapa? Ya lembaga negara, kementerian, non-kementerian, pemerintah daerah.
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, termasuk penyelenggara pemilu ini, KPU ini. Termasuk KPU ya? Termasuk KPU juga produsen arsip, organisasi kemasyarakatan, bahkan perorangan pun berhak menata kelola arsipnya secara pribadi dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini mungkin yang harus dipahami lebih awal. Kita menjawab definisinya dulu supaya nanti bisa bisa berlanjut ke yang lain. Tadi Pak Komar juga menanyakan tentang arsiparis. Arsiparis itu adalah orang yang ahli di bidang arsip. Jadi setiap lembaga mesti punya arsiparis. Arsiparis itu juga ada tingkatannya, Pak. Ada arsiparis pratama, ada pratama, madya sampai kepada utama. Itu ada arsiparis itu berarti yang mengelola arsip. Yang mengelola arsip di setiap lembaga. Orangnya itu, berarti. Orangnya. Jadi alhamdulillah Bangkalan pada tahun ini mendapatkan kuota setelah kami berkoordinasi dengan Andri dan Kemenpan RB. Untuk tahun 2026 ini kami mendapatkan kuota dari Kemenpan itu 160 arsiparis. Nah ini sudah 160. Kita sebar koordinasi dengan BKD ke semua lembaga atau OPD yang ada di Kabupaten Bangkalan. Sampai kecamatan ada itu? Sampai kecamatan ada, Pak. Dari 160 orang 105, itu 60 sekian ya. 160 sekian itu disebar di beberapa OPD dan lembaga di Kabupaten Bangkalan ya. Sesuai kebutuhan gitu, Pak. Itu tentang siapa yang mengelola. Kemudian dasar hukumnya tentang tata kelola arsip itu ada, pertama adalah Undang-Undang 43 2009 tentang kearsipan. Kemudian turunannya Peraturan Pemerintah 28 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 2009 tentang kearsipan. Kemudian turunannya lagi di daerah, khususnya Bangkalan sudah memiliki Perbup 73 tahun 2022 tentang tata kearsipan di lingkungan Pemkab Bangkalan. Dan ini kita perbaharui dengan Perbup Bangkalan 65 2023 tentang jadwal retensi arsip di lingkungan Pemkab. Terakhir, Perbup Bangkalan 29 2025 tentang pedoman penyusutan arsip di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan. Ini dasar-dasar hukumnya, Pak. Kemudian arsip ini dibagi menjadi dua kelompok. Arsip yang dinamis dan arsip yang statis. Di dinamis ini ada masanya arsip aktif. Ini arsip aktif, kemudian beberapa tahun kayak makanan juga, Pak. Ada expirednya, begitulah kira-kira. Arsip aktif itu yang gimana, Pak? Arsip yang masih masih bersifat dinamis, masih sering kali dipakai, digunakan, diperlukan gitu. Jadi yang masih aktif lah, masih sering. Tapi ada masanya dia akan habis ada masanya, waktunya. nanti bisa 3 tahun, mungkin bisa berubah menjadi inaktif, sudah tidak aktif lagi. Nah, jadi kalau sudah retensinya habis, maka dia kalau sudah bernilai sejarah permanen ini tidak boleh dia otak-atik yang permanen. Tapi kalau yang contohnya apa ya, Pak? Yang sudah memiliki nilai bersejarah itu? Nilai bersejarah contoh seperti di Andria tentang proklamasi kemerdekaan misalnya. Itu kan bentar. Andri itu apa, Pak? Andri itu apa, Pak? Andri itu adalah Arsip Nasional Republik Indonesia. Oh, lembaga negara. Lembaganya di pusat, Pak. Di tingkat pusat di tingkat ya. Pusat lembaga yang mengelola arsip juga, di pusat, tapi tingkat pusat. Di provinsi ada Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi, di kabupaten ada Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten. Gitu, Pak. Oke, lanjut Pak tentang lembar demokrasi proklamasi itu tadi, Pak. Itu termasuk berarti termasuk arsip yang memiliki nilai sejarah. Ini yang tidak boleh dihapus, Pak, yang tidak boleh disusutkan. Karena sudah bersifat permanen dan memiliki nilai sejarah. Beda dengan barang bersejarah ya, Pak? Beda. Arsip yang memiliki nilai bersejarah dengan barang bersejarah itu berbeda, Pak. Ya, tadi kan dari definisinya kan rekaman, Pak. Rekaman yang sudah berubah menjadi media gitu ya. Rekaman itu bisa
video, bisa suara, bisa kertas, sesuai zamannya ya. Bisa yang menunjukkan peristiwa atau kejadian gitu ya. Kemudian di arsip dinamis juga ada arsip vital, Pak, seperti ijazah, sertifikat rumah dan lain seterusnya. Nah, ini kemudian yang berhubungan dengan KPU, mungkin kita lebih fokus di sini perlakuannya, bagaimana sih arsip-arsip di KPU ini harus diperlakukan gitu Pak ya. Semisal surat suara baik yang terpakai atau tidak terpakai, itu yang sudah 1 tahun tidak ada gugatan. Jadi kalau ada masa PHPU setahun lebih, itu boleh dimusnahkan gitu. Jadi ada kriteria khusus di arsip kepemiluan ini adalah pedomannya KPU 17/2023 tentang jadwal retensi arsip KPU, jadwal retensi arsip KPU provinsi dan jadwal retensi arsip KPU kabupaten. Nah, semisal KPU kabupaten mau menitip ke kami sebagai lembaga kearsipan daerah, itu diperbolehkan Pak, cuman dengan syarat kita harus bikin perjanjian kerjasama dulu atau MOU. Mengapa? Karena lembaga kita ini sifatnya koordinatif kan gitu Pak. Jadi KPU kabupaten hierarkinya ke provinsi dan pusat, sedangkan kita dari pemerintah daerah, bupati, gubernur dan presiden. Gitu, Pak. Sehingga kalau memang nantinya ada arsip-arsip penting yang memiliki nilai sejarah. Nah, misalnya pemilu kada, penetapan calon, penetapan rekap suara, penetapan calon bupati, wakil bupati terpilih. Ini mestinya kami punya Pak. LKD kalau sudah 5 tahun pemilu yang tahun 18 kalau sekarang 5 tahun itu bisa nanti dititipkan ke kami, nanti kami akan simpan sebagai sebuah arsip di kabupaten. Hasil pemilu tahun 19 atau pilkada 18 itu sudah bisa Pak ya? Bisa. Oke, lanjut yang tadi sebelum lebih dalam tentang arsipan dan tata kelola arsip yang sudah disampaikan Bapak tadi, mungkin saya juga perlu mendalami tujuan arsip ini apa sebenarnya, biar juga teman pemilih ini kan yang nonton YouTube dan nonton IG teman-teman KPU ini pasti yang muda-muda. Jadi mungkin harus dimulai dari hal-hal mendasar seperti pengertian arsip itu apa, dan sekarang saya ingin mendalami tentang tujuan arsip itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Komar. Tujuan menata kelola arsip yang baik itu adalah, pertama adalah untuk sebagai bukti manakala kita dibutuhkan untuk persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hukum. Bukti-bukti di pengadilan gitu. Di samping bukti sejarah, kalau arsipnya adalah permanen, dia sebagai bukti sejarah kayak tadi di teks proklamasi itu tadi gitu ya. Kalau dia adalah dokumen sertifikat misalnya, dia sebagai bukti kepemilikan. Kalau dia adalah menyangkut hukum, dia bukti di persidangan, bisa. Jadi bukti juga aset, tapi seperti tadi, aset sertifikat kantor KPU. Ini kan bukti kalau dipelihara dengan baik, arsipnya, ketika ada orang mengklaim, oh ini tanahnya milik Pemda, dulu memang ini waktu kami di Kasubag Umum Pak ceritanya. Jadi memang ini hibahnya Pemda sebelum dibangun ini, kalau nggak salah tahun berapa ya, harus ada hibah dari Pemda, tanah ini harus dihibahkan ke KPU Kabupaten baru mendapatkan bantuan bangunan gedung. Dan ini kan harus dijaga harus jangan sampai hilang. Karena sampai yang pertama ya. Kalau sampai hilang ini kemudian diklaim oleh orang lain, kan banyak kasus nih, masa sekolah, kemudian pasar yang juga pernah berkasus. Ini kan dari keteledoran kita sebagai aparat pemerintah di dalam
menjaga tata kelola arsip. Gitu. Dampaknya luar biasa ya kalau pengelolaan bisa arsip hilangnya itu bukti-bukti sejarah. Tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Kalau arsip-arsip itu tidak dijaga dengan baik, maka tujuan-tujuannya itu kira-kira teman-teman pemilih untuk melindungi hak pribadi atau lembaga. Nah, makanya berdasarkan ininya kan ada arsip pribadi kayak data pribadi dan lain sebagainya, seperti ada bukti-bukti kepemilikan seperti kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Cuman karena kita lembaga negara KPU, ya arsip-arsip kita yang harus kita jaga dan lindungi karena berkaitan dengan hak-hak orang lain. Misalnya pernah terpilih, ya, pembuktiannya gimana, misalnya ada kasus hukum, di arsip itu dipilah-pilih begitu lagi betul, Pak. Betul. Nah, selanjutnya Pak, mengenai jenis-jenis arsip tadi sudah kan ada arsip inaktif, dinamis. Nah, yang dinamis ini atau yang inaktif ini apa semuanya boleh dimusnahkan pada waktunya? Ada jangka waktu tertentu enggak, Pak? Ada, Pak. Jadi kembali ke tadi, kalau KPU ingin memusnahkan begitu ya, memusnahkan arsipnya, maka pedomannya tadi Per-KPU 17/2023 tentang, jadi arsiparis itu nanti membuat jadwal retensi arsip dulu Pak. Oh ini yang dinamis sudah inaktif 3 tahun, sudah 2 tahun, sudah 5 tahun, sudah bisa dihapus, sudah bisa dimusnahkan, monggo dimusnahkan. Apa saja yang boleh dimusnahkan berdasarkan peraturan ininya Pak? Jadi kembali ke Per-KPU 17 Pak. Per-KPU 17/2003 tentang JRA ini, maka banyak sekali, ini terlalu detail memang. Salah satu contoh itu mungkin Pak yang salah umum satu contoh banyak diketahui. Yang vital ini kalau di KPU kan surat suara. Surat suara baik yang dipakai maupun tidak dipakai. Itu yang sudah 1 tahun tidak ada masa PHPU sudah selesai. Nggak ada gugatan sudah ya PHPU itu. Sudah selesai 1 tahun walaupun ada PHPU, tidak ada masalah, baru itu bisa dimusnahkan. Kalau di masa pencalonan misalnya, di penetapan calon itu bersifat permanen, belum boleh. Tapi syarat DPT, DPS, DP4, DPT-nya yang belum boleh. DPT, penetapan DPT-nya. Tapi kalau di kami kan DPT itu kan selalu dinamis, diperbarui tiap 3 bulan. Artinya DP4-nya itu masuk ke arsip apa? Masuk bisa kalau sudah 5 tahun ya, JRA-nya ini harus dilihat dulu di RA-nya di PKPU itu, dilihat dulu yang DPS ini Pak, DP4, DPS itu masih boleh. Tapi boleh. Yang DPT, rekap DPT tidak boleh. Itu ada calon, ada kriterianya di sini semua Pak. Jadi berpedoman ke, artinya harus PKPU tetap berpedoman PKPU berapa Pak? PKPU 17/2023. Jadi tidak bisa sembarang Tidak bisa sembarang Pak, hati-hati. Karena itu aturannya juga semua. Dokumen negara. Jadi kalau Bapak misalkan mau titip ke kami, ayo kita bangun MOU dulu atau PKS dengan lembaga kearsipan daerah, baru nanti apa saja yang bisa dititipkan ke kami simpan sebagai sebuah arsip di kabupaten. Ya. Mungkin ini Pak, saya minta saran dan masukan tata cara dan pengelolaan arsip yang baik itu gimana Pak? Baik, yang pertama harus ini Pak, ada sarprasnya dulu ya. Ada record center, ada medianya ya, sarana dan prasarana. Ada sarana prasarananya dulu. Kemudian ini kan siklusnya dulu Pak. Siklus bagi setiap lembaga itu mesti menciptakan arsip, kemudian arsip itu digunakan untuk apa sesuai sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip SKKAD-nya, kemudian arsip ini harus dipelihara dan pada akhirnya boleh disusutkan, boleh dihapus, tapi dengan syarat tadi. Kemudian tadi kan pertanyaannya Bagaimana mengelola arsip yang baik? Ya harus menjawab 5W nih Pak. Harus ada tenaga ahlinya, ada sarana prasarananya, seperti record center, kemudian
punya ilmu tentang tata kelola Pengetahuan, ya. pengetahuan tentang mana arsip yang boleh dihapus dan tidak, berpedoman ke tadi itu. Kami di itu ya di PKPU 17 itu jadi ya. Ya. Hingga ada apa ya? Ada SOP-nya nanti Bapak buat tim internal dulu, panitia di internal KPU, kemudian kami sudah menyiapkan panitia di tingkat kabupaten. Iya. Kalau memang mau menghapus gitu ya. Tapi kalau mau titip, ayo kita boleh di Dinas Perpustakaan dan Arsip ya. Iya, dititip dengan MOU atau PKS. Nah, sedikit juga cerita karena di KPU se-Jawa Timur ini hanya KPU Kabupaten Bangkalan yang memiliki Kasubag Arsiparis. Ada 2 kalau nggak salah di Jawa Timur ini yang memiliki struktur pengelolaan sendiri tentang Arsiparis ini, dan juga makanya di kami pun juga ingin banyak belajar bagaimana tata kelola yang benar dan baik untuk mengelola arsip itu sendiri, Pak. Nah, Pak, ini pertanyaan selanjutnya, ada nggak kira-kira kebijakan dan prosedur pengelolaan yang secara khusus diatur di lingkungan Kabupaten Bangkalan ini? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa pedoman tentang tata kelola arsip di Kabupaten Bangkalan sudah diatur di dalam Perbup 65 dan Perbup 29 tentang pedoman penyusutan arsip. Jadi kita di sini sudah jelas tahap apa, nanti setiap OPD atau KPU membuat panitia, kemudian kami pun juga membuat panitia di tingkat kabupaten. Kalau ini sudah sama-sama siap tadi itu, apakah Bapak mau titip atau mau musnahkan? Dari adanya aturan khusus yang diatur di lingkungan Kabupaten Bangkalan, kira-kira turunannya ada nggak program unggulan yang dibuat oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip yang dibuat menjadi program unggulan, bagaimana misalnya mengelola arsip, atau ada program lain yang menjadi program yang diunggulkan di Dinas Perpustakaan dan Arsip? Baik, Bapak. Sebetulnya kami punya 16 branding program. Cuma karena untuk yang menyangkut arsip itu kami sudah memperbutkan gerakan Bangkalan Sadar Arsip, Gerbang Sadari. Karena memang di kita masih kondisi saat ini, kita akui bahwa kesadaran tentang tata kelola arsip itu masih rendah, Pak. Di beberapa OPD masih belum memiliki record center, harus di backup belum memiliki tenaga arsiparis. Ini kan sehingga kami berpikir harus ada terobosan atau gerakan yang paling tidak membangun kesadaran dulu. Maka kami punya program Gerbang Sadari ini masuk dalam usulan kami kemarin kepada inovasi daerah, belum diangkat ke pusat, cuma kami sudah usulkan ke Pak Bupati dan Bapeda untuk masuk di dalam inovasi di daerah. Kemudian untuk yang Gerbang Sadari ini, ya, untuk yang arsip dinamis, Pak, kami punya aplikasi. Aplikasi namanya Srikandi, Sistem Informasi Arsip Dinamis Terintegrasi. Ini aplikasi dari pusat, dari Andri, yang harus diterapkan ke semua daerah. Nah, Srikandi ini arsip digital, Pak. Jadi arsip surat menyurat, korespondensial ya. Kalau kami bersurat KPU kalau sepanjang sudah menggunakan akun Srikandi, kita bisa surat menyurat korespondensinya itu melalui aplikasi Srikandi. Dan antar OPD juga bisa. Antar OPD sudah di-launching oleh Pak Bupati Pak Lukman Hakim kemarin. Pantesan dapat penghargaan itu ya, Bupati. Per bulan Maret beliau dilantik 1 bulan, kemudian melaunching aplikasi Srikandi untuk diterapkan di Kabupaten Bangkalan. Dan alhamdulillah. Mungkin ini salah satunya kenapa Bupati dapat penghargaan kabupaten paling inovatif itu. 10 besar kan? Bisa jadi. Alhamdulillah Bangkalan dapat. Salah satu itu. Dan dampaknya luar biasa, Pak.
terhadap yang saat ini 2 tahun terakhir ini 2025-2026 ada Impres 1 2025 tentang efisiensi. Maka aplikasi Sri Kandi ini membantu pemerintah daerah di dalam mengurangi penggunaan kertas. Biaya cetak minimal ya, Pak ya. Surat menyurat sudah tidak lagi pakai kertas. Surat menyurat masuk tidak lagi menggunakan lembar disposisi. Lembar disposisinya sudah digital. Pakai Sri Kandi itu tadi. Pakai Sri Kandi semua, dan itu langsung ke handphone berbasis Android. Sudah berbasis Android. Jadi bisa kerja pakai Android berarti. Ketika Pak Bupati disposisi hari ini, saya bisa juga tindak lanjuti hari ini. Dan itu waktu rapat pun di itu belakang dipakai. meja saya ada surat masuk atau keluar, saya bisa mengeksekusi itu. Itu manfaatnya. Jadi teman pemuli mungkin itu salah satu ya yang bikin Pak Bupati dapat 10 besar penghargaan kabupaten paling inovatif di Jawa Timur itu. Ya karena tata kelola kerjanya lebih efektif menggunakan Sri Kandi itu tadi. Jadi lebih cepat tereksekusi program kerjanya, misalnya ada apa-apa. Dan memang hal sepele ya teman-teman mengenai surat menyurat. Cuman banyak yang bisa kita hemat dari situ, mulai penggunaan tinta, alat perkantoran, ya. Karena sudah serba digital. Sangat membantu kalau saya pikir, dan saya apresiasi itu. Apalagi Bupati sudah dapat penghargaan 10 besar ya kabupaten. 10 besar yang inovatif. Gitu. Dan Mas Komar, tahun 2024 pada saat Rakornas Perpustakaan Nasional di Jogja, tahun 2024, saya ingat waktu di September ya, kurang lebih itu sudah diukur oleh ANRI, sumbangan ANRI untuk negara dalam efisiensi itu kurang lebih dengan penggunaan aplikasi Sri Kandi ini, kurang lebih perhitungannya 1,9 triliun. Kalau di Bangkalan sampean tahu nggak, Pak? Kalau di Bangkalan kami memang belum hitung, tapi yang jelas efisiensi yang sudah ada edaran Bupati 93% itu no problem. Karena apa? 7%-nya memang untuk pembelian kertas-kertas yang memang ya kita belum sepakat untuk SPJ dan untuk produk hukum, surat keputusan atau perda atau perbub itu misalnya masih menggunakan kertas, Pak. Iya. Menggunakan kertas. Jadi terus untung juga ya. SPJ keuangan ini karena memang berdampak hukum, kita memang belum menerapkan boleh ke Sri Kandi. Kalau yang lain surat tugas, undangan, telaan staf, nota dinas, disposisi, semua melalui Sri Kandi. Sudah 93% ya, artinya, penggunaannya ya, Pak. Enggak, efisiensi di surat edaran Bupati itu kan 93%. ATK. Oh iya betul. Itu alhamdulillah. Coba kita nggak menggunakan itu, mungkin kesulitan dalam peng-SPJ-an, kesulitan dalam membuat surat keputusan dan perda-perda itu kan masih menggunakan kertas. Itu dampaknya luar biasa di tengah-tengah efisiensi. Karena kelihatannya memang dari fisik harus kena efisiensi, harus berubah menjadi produk digital ya surat menyuratnya. Cuman ya itulah tetap bekerja secara maksimal dengan tentunya melibatkan inovasi di situ. Pak Gadis, kira-kira bagaimana kemudian Pak Gadis itu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap OPD? Ada ruang wewenang itu enggak kira-kira? Karena bicara Bangkalan kan banyak sekali OPD-nya kan, dan juga tentunya setiap OPD memiliki arsip sendiri. Dan saya pikir apakah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki ruang untuk memberikan pengawasan atau minimal pembinaan pengelolaan seperti itu. Baik, memang sejatinya kami sebagai institusi lembaga kearsipan daerah mempunyai tugas dan wewenang membina. Pertama itu membina dulu. Membina UPD untuk bagaimana mengelola arsip ini dengan baik dan benar. Sambil lalu juga mengawasi. Namun kan tadi kita sebutkan bahwa memang kendalanya itu ada di keterbatasan arsiparis di setiap UPD.
Maka itu kami kan sudah memperjuangkan kemarin, mudah-mudahan ini tidak berkurang lagi, dan goal Yang 160 yang sekian 160 itu kalau ini sudah terploting di setiap OPD, maka fungsi pembinaan dan pengawasan kami selaku lembaga pembina dan pengawasan arsip di daerah akan menjadi semakin mudah dan bisa berjalan dengan lancar. Sejauh ini bentuk pengawasan apa yang pernah dilakukan? Kita di tata kelolanya, Pak. Di Di tata tata kelolanya. kelolanya. Karena kami ini juga diawasi oleh provinsi. Iya. Provinsi juga diawasi oleh, dibina dan diawasi oleh Andri. Ada Andri tadi Ada kan Andri di tadi. tingkat Jadi berjenjang nasionalnya, sama kan? seperti KPU. Kami di Binwas, dibimbing dan diawasi oleh Dinas Perpustakaan Kearsipan Provinsi. Dan kami pun juga punya tugas Binwas terhadap UPD-UPD. Nah, kami memang harus bekerja ekstra ini, door to door gitu ya. Seperti kemarin yang awal mula memang berat rasanya Sri Kandi ini diterima di OPD, tapi akhirnya berkat dengan perjuangan kita buat tim, Pak, bekerja sama dengan organisasi dan BKD dan juga tim internal kami bagi 2 tim. Tiap hari kami kunjungi. Itu bentuk pembinaannya. Bentuk pembinaan itu, sehingga aplikasi Sri Kandi itu bisa diterima Dan digunakan dan berhasil. Alhamdulillah. Juga itu melakukan penghematan. Tidak ada dampak yang luar biasa. Khusus ATK loh, Pak. Khusus ATK, Khusus ATK tidak ada dampak karena adanya Sri Kandi. Peran ke depan memang harus diperkuat ini agar tata kelola kearsipan di OPD-OPD itu bisa semakin kuat. Pak, apa tantangan yang mungkin ditemui dalam menjaga keaslian atau juga mengenai hal tadi, melakukan pembinaan pada OPD dan juga melakukan pengawasan di era efisiensi seperti sekarang ini, Pak? Ya, tantangannya jelas memang di ini, Pak, ya. Sebetulnya goodwill kalau menurut saya, keinginan. Karena keterbatasan anggaran itu akan tidak menjadi masalah ketika semangat kerja kita tetap terus semangat gitu ya, walaupun di tengah-tengah efisiensi. Jadi tantangannya memang goodwill menurut saya, goodwill dan komitmen pimpinan OPD, pimpinan perangkat daerah, bagaimana memandang arsip ini sebagai sesuatu yang sangat penting, baik diperlukan maupun tidak. Jadi jangan menunggu kasus hukum baru melirik arsip. Jadi setiap hari kita tidak terasa, setiap hari kita bekerja, tanpa terasa itu adalah memproduksi arsip. Betul. Nah, itu harus kita gunakan, harus kita pelihara. Nah, ini numpuk terus, makanya ada JRA, jadwal retisi arsip, yang sudah memenuhi syarat, sudah masuk kategorinya musnah, ya, bisa dimusnahkan supaya kan tempat juga kadang overload, Pak, ya. Tempat kalau numpuk terus, ini dikemanakan? Iya kan? Iya, betul. Kalau tidak terkelola dengan baik bisa bertumpuk aja kan. Bertumpuk. Belum tahu nanti ada tikus atau apa yang ini kan. Maka kemudian ada bentuk-bentuk arsip itu, ada yang disimpan di perangkat software misalnya, atau ya perangkat digital. Yang tidak kalah pentingnya, boleh kami nyambung, Pak. Kami sudah mengeluarkan Perbup tentang alih media arsip dari konvensional ke digital. Oh, sudah. Oh, bagus itu, Pak. Kemajuan itu, Pak. Karena memang tantangannya kalau kembali ke memang di Sarpras, Pak. Setiap OPD itu idealnya harus memiliki record center. Setiap OPD, dan harus memiliki minimal 1 arsiparis. Dan faktanya ada yang ada yang tidak. Gitu loh, Pak. Sehingga ini harus menjadi PR kita semua, bagaimana pimpinan UPD itu mengupayakan. Atau misalkan kalau soal cam scanner misalnya, dengan handphone ini bisa, kalau kita berniat sungguh-sungguh untuk mengalih mediakan arsip yang redaksional dari kertas, kita pindahkan ke PDF misalnya. Basis digital ya.
kalau misalkan alasannya, oh kami belum memiliki scanner, keterbatasan sarana. Tapi kan handphone kita punya aplikasi Cam Scanner. Itu kemudian bisa disalin, setelah itu dimasukkan, disimpan ke dalam flash disk, dimasukkan ke dalam laptop atau PC yang ada. Nah, itu bisa kalau arsip digital ini kelebihannya kan tidak membutuhkan ruang tempat yang banyak. Berarti tapi PR-nya sampai perlu anggaran tambahan lagi. Sarprasnya, untuk ininya servernya big datanya juga, dari ya, kan. Betul. Big data kan bicara big data pada akhirnya. Iya, gitu. Ya, mungkin semoga Pak Bupati bisa melihat podcast ini dan juga bisa ini kan demi tata kelola arsip di Kabupaten Bangkalan yang lebih terintegrasi berbasis digital itu tadi. Karena melihat dari paparan Pak Ainul dan ya juga kita memiliki kesadaran tentang arsip dan juga memiliki atas program Srikandi yang sudah berlangsung ini tadi juga ternyata memberikan penghematan terhadap penggunaan APBD dan mungkin itu juga bisa dilakukan dan membantu pemerintah. Ya. Oke, Pak Kadis, Pak Gufron, ini mungkin penghujung dari podcast ini. Saya ingin tahu harapan ke depan untuk kami, lembaga KPU, OPD, dan mungkin pimpinan daerah, Pak Bupati khususnya. Siap. Apa harapan Pak Gufron mengenai tata kelola arsip dan kerjasama antara lembaga di tingkat kabupaten ini mengenai mendukung tata kelola arsip itu, Pak? Baik, pertama kami ucapkan selamat dan sukses kepada Pak Bupati dan seluruh OPD jajaran yang mengikuti terkait dengan penganugerahan Kabupaten Bangkalan dalam 10 besar daerah yang memiliki inovatif dan telah mencapai penghargaan inovatif award dari Kemendagri. Kami aturkan selamat dan sukses. Harapan kepada kami selaku lembaga kearsipan, perpustakaan kearsipan daerah, kami berharap Pak Bupati dan Pak Sekda dan seluruh jajaran OPD bisa mendukung inovasi kami, gerakan Bangkalan Sadar Arsip. Minimal kami berharap setiap OPD dukungan sarprasnya ada record center, itu dulu. Yang kedua ada arsiparisnya, itu dulu. Jadi kalau sudah ada orangnya dan sudah ada alatnya, insya Allah ini kami nanti akan melakukan intensif melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih insentif ke OPD-OPD. Kemudian kepada jajaran para kepala pimpinan perangkat daerah, ayo kita bersama-sama mensupport anak buah kita bisa menyadari betapa pentingnya arsip, betapa pentingnya arsip ini ketika nanti diperlukan atau tidak diperlukan, tetap kita jaga, kita ramut sebagai sebuah dokumen negara yang memang dianggap penting dan wajib kita kelola dengan baik. Kemudian harapan kami ke KPU, kami berharap menjadi mitra Pemda, KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Kami juga menginginkan dan berharap menjadi lembaga yang tidak ad hoc begitu ya, lembaga yang permanen. Oke, yang ad hoc itu cukup PPK, PPS, KPPS, tapi kalau KPU kami merasa masih dipandang perlu sepanjang pemilu kada ini dan pemilu pilpres, pileg ini bisa diselenggarakan secara asas langsung. Ya. Itu tetap diperlukan KPU. Terima kasih Pak Ainul Gufron. Mungkin itu harapan Pak Gufron selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bangkalan. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Dan teman pemilih, jangan lupa saksikan terus podcast KPU Kabupaten Bangkalan dengan tema-tema menarik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.